Saya adalah Selvia Sari dengan NIM 240201001 akan menjelaskan tentang organ reproduksi pria beserta fungsinya. Organ reproduksi pria terdiri dari organ eksternal dan organ internal. Baik, yang pertama yaitu ada organ reproduksi eksternal pria. Yang pertama yaitu penis, organ yang berbentuk seperti silindris, yang berfungsi untuk saluran keluarnya urin dan sperma. Yang kedua ada skrotum, yaitu kantong seperti kulit yang menggantung di belakang penis dan berisi testis. Fungsinya untuk melindungi dan mengatur suhu testis untuk produksi sperma yang sehat. Selanjutnya yaitu ada organ reproduksi internal pria, yang mana terdiri dari vas deferens, saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis, berfungsi untuk menghubungkan epididymis dan uretra. Yang kedua yaitu ada uretra, saluran yang terdapat dalam penis, merupakan akhir dari saluran reproduksi, berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Yang ketiga yaitu ada testis, bagian yang berbentuk bulat seperti telur yang tersimpan dalam skrotum, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang keempat yaitu epididymis, saluran yang keluar dari testis, berbentuk seperti tanda koma dengan ukuran sekitar 4 cm, berfungsi sebagai penyimpanan sperma sementara. Selanjutnya yaitu ada 3 kelenjar yang ada pada organ reproduksi pria. Yang pertama ada kelenjar vesicula seminalis, bagian yang berbentuk seperti kantung kecil berukuran kurang lebih dari 5 cm yang terletak di belakang kantung kemih, berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Yang kedua yaitu ada kelenjar prostat, bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantung kemih, berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. Yang ketiga ada kelenjar Cowper, bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat, berfungsi menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Sekian dari penjelasan saya tentang organ reproduksi pria beserta fungsinya. Selanjutnya yaitu proses fertilisasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Putri Aulia Az-Zahra. Awalnya, sel telur yang matang akan keluar dari indung telur menuju saluran tuba falopi. Proses ini disebut dengan ovulasi, yaitu penentu masa subur. Dan saat inilah kehamilan sangat mungkin terjadi. Lalu vagina pun akan mengeluarkan lendir untuk mempermudah hubungan seksual terjadi. Di saat laki-laki ejakulasi, maka sperma akan berenang melalui rahim ke tuba falopi di mana tempat sel telur berada. Lalu terjadi pertemuan sel telur dan sperma yang disebut pembuahan. Lalu hasil pembuahan yang disebut zigot akan terus membelah diri dari 5-7 hari sampai akhirnya zigot memendamkan diri di dinding rahim. Baiklah, saya Elsa Rahayu dengan NIM 240201003 akan melanjutkan materi tentang organ reproduksi wanita. Bagian-bagiannya itu ada labia mayora, labia minora, lubang vagina, uretra, dan klitoris. Pertama ada klitoris. Klitoris yaitu organ seksual perempuan yang sangat sensitif terhadap stimulasi. Selanjutnya ada vagina. Bagian tampak dari luar ini disebut liang atau lubang vagina. Dan bagian dalam inilah tampak vagina secara keseluruhan. Vagina sebenarnya termaksud organ reproduksi bagian dalam ya. Vagina adalah organ hubungan seksual pada perempuan. Vagina juga berfungsi sebagai jalan lahirnya bayi yang sudah siap dilahirkan. Sekarang kita lanjut lihat organ di dalamnya.
Nah, ini dia ada organ reproduksi yang selanjutnya ada serviks, rahim, tuba falopi, dan indung telur. Serviks atau leher rahim menghasilkan lendir yang berfungsi untuk membantu sperma masuk ke dalam rahim. Selanjutnya, berfungsi untuk menghalangi masuknya bakteri ke dalam rahim. Lanjut ya. Satu buah uterus atau rahim berfungsi untuk tempat perkembangan janin. Selain itu, dinding rahim bagian dalam atau endometrium akan mengalami peluruhan setiap bulannya, yang kita sebut sebagai menstruasi. Menstruasi terjadi jika sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Sedangkan jika sel telur dibuahi oleh sperma, terjadilah kehamilan, yang kemudian yang akan berkembang bertambah besar menjadi bayi di uterus atau rahim. Kalau dua buah tuba falopi ini adalah saluran yang dilewati sel telur dari indung telur menuju rahim pada saat itu sel telur tidak dibuahi. Selain itu, tuba falopi ini berfungsi tempat terjadinya pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Terakhir adalah dua buah ovarium atau indung telur. Kanan dan kiri ini yang berfungsi menghasilkan sel telur secara bergantian tiap bulannya. Selain itu, indung telur juga berfungsi memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berfungsi menjalankan fungsi reproduksi pada perempuan, salah satunya berperan dalam proses menstruasi atau pada saat perempuan tersebut hamil.